Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, pengosongan 43 unit rumah susun sewa atau rusunawa di kawasan Gunung Sari, Surabaya berujung ricuh. Satpol PP Provinsi Jawa Timur dibantu aparat kepolisian mendapatkan perlawanan dari penghuni rusun yang menolak pengosongan. Pengosongan dilakukan karena penghuni tak membayar sewa sejak 2 tahun terakhir. Kericuhan ini terjadi saat ratusan penghuni rumah susun sewa atau rusunawa Gunung Sari, Surabaya menghadang petugas gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Timur, polisi, TNI, dan Dinas Perhubungan yang akan melakukan pengosongan pada Kamis siang. Aksi dorong terjadi, bahkan warga ada yang terjatuh setelah mediasi gagal dilakukan. Sejumlah warga yang berusaha menghalangi petugas diamankan. Kericuhan akhirnya bisa diredam dan petugas menerobos masuk ke dalam rusun. Tindakan tegas Pemprov Jawa Timur selaku pengelola rusun ini karena 43 kepala keluarga penghuni rusunawa yang sebagian besar korban penggusuran Stren Kali Jagir, Surabaya tidak membayar sewa sejak 2 tahun terakhir berkisar 6 hingga 8 juta rupiah. Warga berjanji akan membayar dengan cara dicicil tetapi ditolak oleh pengelola rusun. Teman-teman pada akhir April tiba-tiba menerima tagihan tunggakan sewa rusun. Besarnya kisaran 6 sampai 8 jutaan. Akhir April. Surat pertama teman-teman sudah berupaya cari uang ya untuk membayar tunggakan, sampai terbit tagihan kedua ternyata memang masih belum terkumpul uang 6 sampai 8 juta. Mereka sebagian di antara mereka datang ke Cipta Karya mau membayar tapi dicicil. Tapi nggak boleh sama Pemprov, harus lunas. Sebelum dipaksa keluar, pengelola sudah mengeluarkan surat peringatan. Petugas melakukan pengosongan dengan mengeluarkan paksa perabot rumah tangga dari dalam rumah. Petugas juga menyediakan truk dan tenaga angkut untuk membantu warga melakukan evakuasi barang. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pria di Probolinggo terluka parah akibat dianiaya menggunakan senjata tajam dan balok kayu oleh paman dan sepupunya. Korban yang terkapar langsung dievakuasi warga ke rumah sakit, sementara kedua pelaku dibekuk polisi di rumahnya. Dalam kondisi bersimbah darah, Hasan Roy Jordi berusia 37 tahun tergeletak di rumah tetangganya Desa Wringin Anom, Kecamatan Tongas, Probolinggo. Korban menderita luka bacok dan pukulan benda tumpul di sekujur tubuhnya. Warga yang panik akhirnya membawa korban ke RSUD Tongas, Probolinggo menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya korban terlibat cekcok berujung perkelahian dengan pamannya NH berusia 75 tahun serta sepupunya ND berusia 19 tahun. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam dan balok kayu karena diduga mencuri 10 batang kayu gemelina atau jati putih milik pelaku. Polisi yang mendapatkan laporan langsung meringkus dua pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Ada warga langsung ke rumah menyusul atas kejadian itu. Setelah kita langsung ke TKP, ternyata memang yang Pak Nur itu paman dari si Hasan, si korban. Ternyata dia memang disuruh lari sama si atas nama Agus itu yang punya warung. Larilah, itu ada Pak Nur. Memang mungkin mulai dari kemarin itu sudah dicari dari paman itu. Langsung Pak Nur itu langsung ke Hasan, ke korban. Setelah itu langsung bacok kena kakinya itu. Itu motif pasti dalam penyelidikan kan? Jadi untuk motif saat ini, mengingat kami saat ini baru saja olah TKP, jadi untuk motif masih dalam penyelidikan kami. Komandan, mungkin antara korban dengan pelaku masih ada ikatan saudara ya, Dan? Iya, betul sekali. Jadi informasi yang kami terima berdasarkan keterangan para saksi yang sudah kami mintai keterangan berikut dari pengakuan pelaku sendiri. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah celurit dan kayu yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Kedua pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dendi Arikafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, petugas unit Reskrim Polsek Peterongan meringkus 3 pemuda pengedar sabu-sabu dan pil koplo di Jombang. 2 tersangka digerebek saat berada dalam kamar rumahnya.
Tiga tersangka berinisial AR, AS, dan RY warga Jombang. Penangkapan ketiganya berawal diringkusnya AR yang ditengarai mengedarkan pil koplo alias double L di kawasan Kecamatan Peterongan, Jombang. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, polisi meringkus dua tersangka lain, AS dan RY. Keduanya digerebek dalam kamar rumah AS di Desa Bandung, Kecamatan Diwek. Dalam penggeledahan di lemari dan dompet pelaku, polisi menemukan pil koplo dalam 3 klip plastik dengan berat total 1 gram lebih, serta 200 butir pil koplo siap edar. Dalam rumah kos saudara AS, kemudian kita lakukan penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti berupa sabu putih di dalam dompet dan di kotak, dan di dalam kamar kos tersebut ada juga saudara MR. Setelah kita lakukan pendalaman juga, kita lakukan penggeledahan, di dalam tasnya kita temukan juga barang bukti berupa sabu tersebut. Keterangan mereka sudah lima kali melakukan transaksi, memesan barang kemudian menjual lagi, sudah dilaksanakan selama 5 kali. Tersangka mengaku 5 kali transaksi narkoba sejak 2 bulan lalu. Pelaku diancam kurungan penjara 20 tahun karena melanggar pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 435 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Petani tebu di Blitar gelar tradisi manten tebu bentuk syukur atas melimpahnya hasil panen dan datangnya musim giling. Informasi selengkapnya sesaat lagi.